Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut yang bunyinya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ayat ini digunakan oleh para ulama tentang tanda-tanda diterimanya pahala solat seseorang. Maka jika ada seseorang yang rajin solat kemudian juga rajin bermaksiat, dan itu merupakan alamat atau ciri-ciri dari ibadah salatnya tidak berpahala atau tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena Allah itu syakur. Syakur maknanya adalah zat yang maha membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Jadi kalau ada orang suka berbuat kebaikan, pasti Allah balas dengan kebaikan yang serupa atau kebaikan yang berkali-kali lipat. Tetapi yang jadi masalah, ada orang sholat kebaikan tapi dibalas dengan dosa. Itu alamat, kata para ulama, ciri-ciri dari sholatnya tidak diterima atau ciri-ciri dari sholatnya tidak berpahala. Maka hendaknya kita semua memahami ciri-ciri ini supaya kita tidak keterusan seperti ini kondisinya. Jangan sampai seseorang sadar kalau sholatnya tidak diterima setelah menghadap Allah Jalla wa'ala, padahal semasa hidup di dunia sudah ada ciri-ciri bahwasanya amalannya tidak diterima. Maka kita pelajari ciri-ciri ini agar jadi pelajaran untuk amalan-amalan kita berikutnya. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-127, Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, kekasih Allah, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amal soleh kami. Jadi seorang nabi, seorang rasul berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Ini seorang nabi. Kalau ditanya amal nabi itu pasti diterima atau tidak diterima, atau masih diragukan diterimanya, mana jawabannya kira-kira? Jawabannya yang pasti diterima. Karena para nabi pastinya orang bertakwa. Dan Allah katakan Allah tidak akan menerima amalan kecuali orang yang bertakwa. Tetapi walaupun demikian, walaupun nabi itu jelas ketakwaannya dan jelas diterima amal solehnya, tetap berdoa kepada Allah agar diterima amal solehnya.
Dan ini kata para ulama ciri-ciri orang yang pahalanya diterima. Dari ayat ini diambil ciri-ciri bahwasanya orang yang diterima amal solehnya adalah selalu khawatir amalnya tidak diterima. Kira-kira kita selama Ramadan ini ada kekhawatiran tidak diterima tidak? Kayaknya tidak ya. Kayaknya sudah diterima semuanya. Kenapa? Ya karena udah ikhlas katanya. Sudah berusaha mencocoki sunnah Nabi. Puasanya sudah sesuai Al-Quran dan sudah tidak ada khawatiran. Maka kata para ulama ini bahaya. Jadi berbahaya bagi seseorang yang beramal soleh dalam keadaan dia tidak pernah khawatir amalnya tidak diterima. Dia tidak khawatir. Dia sholat, dia sedekah, dia berbuat baik, dalam keadaan tidak ada rasa khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Maka ini kata para ulama bukan sifat salihin, bukan sifat orang-orang soleh. Sifat orang soleh, bahkan sifat para nabi yang jelas solehnya adalah selalu khawatir akan amalan-amalan yang tidak diterima. Maka ketika kita sholat tarawih atau sholat tahajud atau puasa Ramadan atau amal soleh di bulan Ramadan ini, maka tanamkan dalam hati kita semua kekhawatiran akan amalan itu tidak diterima. Yang kedua, hendaknya kita tanamkan dalam hati kita semua bahwasanya kalau diterima amalan, maka amalan itu akan dibalas oleh Allah, dan bentuk balasannya diantaranya amal soleh itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi balasan orang yang berpuasa kata para ulama adalah takwa. Dikarenakan Allah syakur. Syakur itu maknanya maha membalas kebaikan. Maka ketika puasa tidak berbuah takwa, itu qarinah kata para ulama Allah tidak membalas puasanya. Kalau ditanya kenapa Allah tidak membalas puasanya, ya karena puasanya tidak baik. Karena puasa yang baik akan dibalas dengan takwa. Tetapi kalau puasanya tidak baik, maka dibalas dengan apa kira-kira? Makanya tidak jarang kita dengar orang berpuasa justru berbuat dosa. Maka itu alamat amal solehnya tidak diterima atau amal solehnya tidak berpahala. Kira-kira kalau disuruh milih tidak berpahala apa tidak diterima? Maka dua-dua pilihannya tidak mengenakkan. Maka hendaknya kita semua perhatikan ciri-ciri amalan yang diterima dan tidak diterimanya. Disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya laita syi'ri man hadzal maqbul. Beliau mengatakan, ya laita, aduhai kiranya, aduhai andai diriku tahu, aduhai andai diriku tahu siapakah yang diterima amalnya. Fanuhannihi, dan niscaya kami, kata sahabat Ali, akan datang kepadanya dan memberi selamat kepadanya. Jadi seandainya kami tahu ada di antara kami yang diterima amal solehnya, kami akan datangi dia dan kami akan jabat tangannya dan kasih selamat untuknya. Begitulah sahabat sangat-sangat gembira dan sangat kagum kalau ada kepastian amal diterima. Wa man hadzal mahrum fan'zi, barang siapa yang diharapkan atau kami tahu amalnya tidak diterima, maka kami akan berbela-sungkawa, akan nu'zi ta'ziyah kepadanya, sedih. Jadi sedih kalau amal tidak diterima. Yang maka dulu para ulama salaf terdahulu disebutkan dalam beberapa riwayat, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan. Apa doanya? Supaya ibadah di bulan Ramadan diterima. Tapi kita sekarang selesai Ramadan lupa doa, tidak berdoa lagi dia. Seakan-akan Ramadan itu pasti diterima. Ingat, ketika ada perasaan amalan pasti diterima, itu tanda kejelekan dalam amalnya, tanda jelek amalnya. Tapi kalau dia penuh dengan kekhawatiran,
Di antaranya salaf dahulu berdoa sampai 6 bulan hanya sekedar agar supaya Ramadannya diterima. Sampai 6 bulan doanya. Itu menunjukkan tanda-tanda amalnya baik. Maka tanda baiknya amal, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, walaupun dia seorang nabi, dia tetap berdoa kepada Allah agar amalnya diterima, walaupun dia nabi. Apalagi yang bukan nabi, yang banyak dicampur dengan dosa puasanya, dicampur dengan maksiat, dicampur dengan riya, dicampur dengan sum'ah, dicampur dengan hanya ikut-ikutan, dicampur dengan hal-hal yang negatif dan sebagainya. Maka lebih pantas lagi untuk berdoa kepada Allah dan lebih khawatir amalannya tidak diterima. Kita sebutkan yang pertama di antara ciri-ciri dari diterimanya amalan adalah orang yang diterima amal solehnya, disebutkan oleh Syekh bin Baz, kondisinya setelahnya bertambah baik. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang selesai Ramadan tambah baik, tambah soleh, tambah taat. Yang dulunya jarang ke masjid, rajin ke masjid. Yang dulunya jarang puasa sunnah Senin Kamis, tidak pula puasa Daud, tidak pula 3 hari setiap bulannya, atau ayyamul bid, atau dia tidak puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah Ramadan dia puasa. Dari puasa-puasa sunnah, kata para ulama, itu ciri-ciri dia bertambah baik. Orang-orang yang bertambah baik, dan itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang diterima amal solehnya. Maka kalau kita selesai Ramadan tambah baik, yang dulunya pelit jadi apa? Dermawan. Yang dulunya dermawan jadi tambah dermawan. Yang dulunya soleh tambah soleh. Yang dulunya rajin ke masjid tambah rajin. Yang dulunya mungkin kurang rajin ke masjid jadi rajin ke masjid. Yang dulunya jarang baca Quran jadi tambah baik baca Qurannya. Tambah rajin belajar tajwid, tambah rajin belajar tahsin, rajin dia memperbaiki diri setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal Ramadannya, amal selama bulan Ramadannya. Ini ciri-ciri yang pertama. Kalau ingin mengukur diri kita masing-masing, apakah amalan kita dari puasa itu diterima atau tidak. Tapi tidak usah dipakai untuk mengukur orang lain ya. Karena kalau kita sibuk mengukur orang lain, nanti lupa mengukur diri sendiri. Kita ukur diri sendiri saja. Jangan sibuk mengukur diri orang lain, karena orang lain itu kondisinya berbeda dengan diri kita. Dia lebih tahu urusannya dan kita lebih tahu urusan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, di antara ciri-ciri amalan itu diterima adalah dia dimudahkan mengerjakan amalan-amalan soleh setelahnya. Dimudahkan amal soleh setelahnya. Setelah habis bulan Ramadan, dimudahkan berpuasa sunnah di bulan Syawal. Setelah selesai bulan Syawal, dimudahkan puasa Senin Kamis, atau dimudahkan puasa 3 hari setiap bulannya. Dimudahkan dia melakukan amal soleh. Setelah beramal soleh, itu tanda dari Allah menerima amal solehnya. Maka kalau kita semua setelah beramal soleh justru tidak dimudahkan beramal soleh setelahnya, dan itu mengkhawatirkan kondisinya, merupakan tanda-tanda dari Allah tidak menerima amal solehnya. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nail ayat yang ke-5 sampai 7, fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberi hartanya di jalan Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan pahala yang terbaik surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan urusannya. Jadi amal soleh yang diterima berdasarkan surah An-Nail itu buahnya dimudahkan urusannya. Di antaranya kata para ulama, dimudahkan untuk beribadah berikutnya. Maka mana yang lebih utama daripada sekedar dimudahkan rezeki, daripada dimudahkan amal solehnya? Maka pastinya yang lebih utama adalah dimudahkan amal soleh, beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang diterima amalnya yang benar, jujur, maka akan dimudahkan beramal soleh, dimudahkan
melakukan ketaatan berikutnya. Maka kalau kita semua setelah beramal soleh justru banyak berbuat dosa, maka hendaknya langsung introspeksi diri, langsung memperbaiki diri, karena itu merupakan tanda keburukan yang menimpa dirinya. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Alaikum bisidqi," maka berbuat jujurlah kalian. Dikarenakan jujur disebutkan oleh Nabi yahdi ilal bir, buahnya adalah kebaikan. Itu menunjukkan bahwasanya orang berbuat baik kalau diterima buahnya baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membimbing kepada surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya setiap kebaikan akan berbuah kebaikan, akan dimudahkan kebaikan berikutnya, dan itu merupakan tanda dari atau ciri-ciri dari diterima amal soleh seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara ciri-ciri diterimanya amal soleh seseorang adalah adanya pengaruh positif yang dirasakan setelah beramal di bulan Ramadan. Ada pengaruh positif yang dirasakan setelah beramal di bulan Ramadan. Jadi ada dampaknya. Disebutkan dampaknya adalah dia akan bertambah bahagia. Jadi orang yang beramal soleh, kalau dia diterima amal solehnya, di antara dampaknya akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun mungkin dari sisi finansial atau ekonomi dia pas-pasan, tapi hidupnya bahagia. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka orang yang beriman, perempuan, laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beramal soleh, maka kami, kata Allah, akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka kehidupan yang baik itu adalah buah dari amal soleh yang diterima. Maka kalau kita merasa hidupnya kurang baik, kurang nyaman, kurang tenang batinnya, itu korinahnya amal solehnya belum benar, atau tidak berpahala, atau tidak diterima. Maka cross check kembali, karena Allah syakur. Apa itu syakur? Maha membalas kebaikan. Allah tidak mungkin membalas amal soleh dengan keburukan. Allah tidak mungkin membalas amal soleh dengan kesengsaraan. Allah membalas amal soleh dengan kebaikan yang serupa, bahkan berkali-kali lipat lebih baik daripada apa yang dia amalkan. Itu sifat dari sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, syakur, maha membalas kebaikan. Kemudian berikutnya di antara ciri-ciri amal soleh diterima yang keempat adalah selalu merasa amal soleh belum sempurna. Ya Allah, ketika selesai berpuasa di bulan Ramadan, dia mohon ampun kepada Allah. Atau setelah berbuka di malam hari, dia memohon ampun kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah, bisa dikarenakan dia merasa puasa hari ini banyak sekali kekurangannya. Di antaranya dicampur dengan keharaman, dicampur dengan melihat yang haram, kadang tidak sengaja menggibah orang, terkadang tidak sengaja mencela orang, terkadang tidak sengaja bohong. Tapi seringnya kalau bohong ini sengaja, ya jarang tidak sengaja, karena bohong ini termasuk sesuatu yang direncanakan. Tapi ya terkadang terpaksa bohong, karena kalau tidak bohong katanya mudaratnya lebih besar, padahal belum tentu. Maka hendaknya selesai dari puasa, di malam harinya dia banyak bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, merasa puasa hari ini banyak cacatnya, merasa kecil, dan akhirnya dia tidak bangga diri dengan puasa hari ini. Tidak langsung mengatakan, wah hari ini saya telah dijauhkan dari 70 tahun perjalanan dari neraka, katanya. Kenapa? Karena puasa hari ini saya insya Allah sah, katanya. Ini terlalu ujub ya, terlalu bangga diri.
Ya karena kata Nabi dalam hadisnya, puasa sehari akan dijauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Berarti kalau 30 hari dikali 70 lumayan juga katanya. Insya Allah udah aman ini katanya kan. Dikalinya dia puasa udah 30 tahun. Oh ini lebih aman lagi katanya. Ini jangan seperti ini kondisi yang tidak benar. Kondisi yang benar dari orang yang beramal itu selalu merasa belum sempurna, selalu merasa kurang, selalu merasa kecil, tidak ujub, dan selalu merasa khawatir atas amalnya ini. Maka ketika dia baca Quran, dia khawatir bacaan Qurannya tidak berpahala. Jangan, ini udah 10 juz ini, kalau dikali satunya 10, berapa huruf ini katanya, hitung-hitung ya. Maka tidak benar kata para ulama menghitung-hitung pahala. Maka ciri-ciri orang yang diterima amalnya, dia tidak berani ngitung pahalanya. Kenapa tidak berani? Karena dia selalu merasa cacat dalam ibadahnya, kurang. Kira-kira kalau cacat, berani tidak ditampakkan? Malu tidak? Kalau ditampakkan, dihitung-hitung di hadapan Allah, itu kesannya kayak apa? Tidak ada cacatnya. Kalau ada cacatnya, kita saja depan manusia malu nampakkannya, apalagi di hadapan Allah. Maka kalau kita merasa cacat, malu sebelum sempurna, hendaknya kita malu menghitung pahala yang kita lakukan, karena masih banyak kekurangannya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa alamatu qabuli amalik, tanda diterimanya amal saleh adalah ihtiqaruhu, seseorang merasa amal solehnya hina dan kecil, seakan-akan amal soleh itu tidak layak untuk memasukkan ke dalam surga, seakan-akan amal soleh itu belum layak menyelamatkan dari siksa neraka. Makanya Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya kalian itu masuk surga bukan karena amalnya. Apa maksud Nabi mengucapkan demikian? Maksudnya bukan melarang kita beramal, bukan. Tapi maksudnya kata para ulama, supaya manusia itu tidak memandang besar amal solehnya. Kalian itu kata Nabi masuk ke dalam surga bukan karena amalnya. Maka kata sahabat, bagaimana engkau ya Rasulullah? Begitu juga aku kata Rasulullah. Bayangkan ya, Nabi saja yang amalannya luar biasa, ketika ditanya, engkau masuk surga karena amalmu ya Rasulullah? Bukan. Aku bukan masuk surga karena amalku kata Nabi. Begitu Nabi memandang kecil amal solehnya. Tetapi kita sekarang aneh. Sudahlah amalnya cacatnya banyak, terlalu pede lagi. Bahkan sudah beramal soleh merasa tenang, seakan-akan sudah dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya, seakan-akan sudah bebas dari siksa neraka. Padahal Nabi mengatakan tidak demikian. Bahkan hendaknya kita mencontoh Rasulullah ketika beramal soleh, tidak ujub dengan amal solehnya, tidak sampai mengatakan aku masuk surga karena banyak puasa, tidak sampai mengatakan aku masuk surga karena rajin sholat tarawih, sholat tahajud, rajin sedekah, tidak. Nabi mengatakan aku masuk surga tidak karena yang demikian, tapi semata-mata karena rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka di antara ciri-cirinya, orang yang diterima amal solehnya selalu merasa hina, selalu merasa kecil amal solehnya. Sampai orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, akhirnya selain dia sering beramal soleh, kerjaannya selalu beristighfar kepada Allah. Selesai dia beramal soleh, selesai sholat dia beristighfar kepada Allah. Dan Allah juga memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar kepadanya selesai haji. Dan Allah juga memuji mereka yang selalu beristighfar, melakukan salat malam, dan setelah berwudu juga diperintahkan untuk taubat dan beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Maka siapa yang mengetahui kewajibannya kepada Allah dan menyadari kualitas amalnya yang hina, yang kecil, banyak aibnya, niscaya buahnya banyak istighfar. Maka kalau ada orang jarang istighfar, itu sebenarnya sedikit banyak ada ujubnya, ada ujubnya. Maka orang yang ujub itu kata para ulama, akibatnya
disulitkan lisannya istighfar. Disulitkan lisannya istighfar. Adapun orang yang merasa hina, kecil amalnya, maka dia akan senantiasa beristighfar. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqatul Hijratain. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan jadikan pada hatinya tidak mengingat-ingat amal solehnya. Jadi kalau orang itu baik, dia dijadikan oleh Allah tidak suka mengingat-ingat amal solehnya. Dihitungnya puasa 30 hari, dihitungnya 70 tahun menjauhkan kalau sekali gitu. Dihitungnya sampai 30 hari. Dan hatinya dibikin oleh Allah tidak mengingat-ingat amal kebaikannya, dan dijadikan lisannya tidak ingin menyebut-nyebut kebaikannya, dan Allah jadikan dia sibuk mengingat dosanya, dan senantiasa dosa itu berada di pelupuk matanya sampai dia masuk ke dalam surga. Karena tanda amal soleh yang diterima adalah Allah jadikan pada hati seseorang tidak suka mengingat, dan lisannya tidak suka menyebut-nyebut. Jadi dua tanda yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Kalau kita ingin tahu amal kita diterima atau tidak, hatinya tidak suka mengingat-ingat, menghitung-hitung, dan lisannya tidak suka menyebut kebaikannya. Maka hendaknya kita pelajari dengan baik tentang ciri-ciri amal soleh yang diterima. Karena betapa banyak, kata sahabat Ibnu Mas'ud, orang yang menginginkan pahala tapi tidak dapat pahala. Orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan, betapa banyak. Maka hendaknya kita semua jangan termasuk dari betapa banyak tadi. Dengan memahami ciri-ciri diterimanya amal soleh ini, sehingga kita semua akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala ketika mengamalkan ciri-ciri yang kita sebutkan barusan. Yang lebih kurang ada 4 atau lebih. Dan hendaknya kita semua senantiasa khawatir atas amal kita selama bulan Ramadan ini. Bisa jadi amalnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Minimalnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amal soleh kita selama bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal soleh kita, dan menjadikan amal soleh kita pemberat timbangan nanti pada yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.